Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga ya, yaitu soal paket 7, 8, dan 9. Moga-moga Bapak Ibu masih berkenan untuk belajar. Saya berharap bagian ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu, dan tentunya juga buat saya, karena ketika saya mengulang-ulang saya juga mendapat pencerahan dari hal yang selama ini saya lakukan. Kita buka paket 7 ya, paket 7. Ini bentar, saya perbesar, saya lupa saya perbesar ya biar kelihatan. Nah, ini cukup besar. Ini ada soal dengan indikator sajikan gambar dua piramida penduduk dapat mengatur upaya untuk mengatasi permasalahan pendudukan di dua negara. Berikutnya adalah esainya dapat menganalisis dampak transmigrasi ya. Ini benar ya. Dia pakainya L3 C4, L3 C4. Jadi L3 tuh sekarang Pak pendek pakainya L3, C4 tuh kalau kita pakai belum ya, ini belum ya, standar soal yang C1 sampai dengan C6. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Disajikan gambar dua piramida penduduk dapat menganalisis. Nah, ini dua piramida penduduk. Lagi-lagi penduduknya nggak sama nih ya. Kalau saran saya sih piramida penduduk, ini penduduk A, penduduk B, samakan dulu Bapak Ibu. Jadi ini nggak berbeda, yang satu berwarna, yang satu nggak berwarna. Yang A agak komplit, tapi ada yang nggak dijelaskan ini sebenarnya nggak perlu, ini yang ini nih kata-kata ini nggak perlu, ini sudah benar. Cuma tidak ada laki perempuannya saja ya. Harusnya tulis negara A, negara B ya, negara A, negara B. Terus upaya untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul pada 10 tahun yang akan datang di dua negara yang disebut adalah, ini jawabannya benar. Ini soalnya hot banget, Kalau Bapak Ibu mau menambahkan lebih hot lagi nggak apa-apa. Saya kalau udah ketemu soal ini saya tambahin hot lagi. Pada bidang layanan kesehatan, pada bidang pekerjaan dan sebagainya, itu bisa saja gitu kan, karena berbeda ini piramidanya. Jadi soal ini bagus ya, dia sudah mengurutkan dengan apa yang diminta oleh soal. Penulisan juga sudah bagus ya, titik-titik 4, ini huruf kecil semua ya. Oke, seperti itu. Sebaiknya sih di ujung belakang kasih titik ya Bapak Ibu. Kebiasaan kita ini tidak menitikkan, sehingga tidak menjadi satu kalimat gitu kan. Oke, ini kayaknya bukan begini Bapak Ibu nih, harusnya dirapatkan ya, sambil pelan-pelan kita mempraktekkan EYD Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya adalah soal kedua. Dapat mampu menganalisis dampak transmigrasi. Ini indikatornya luas sebenarnya, tapi kalau nggak kompetensi dasarnya ya bisa kira-kira lah. Ini singkat tapi menjadi banyak hal yang bisa dilakukan ya. Program transmigrasi dilakukan pemerintah untuk pemerataan penduduk Indonesia. Salah satu tujuan program, jadi ini harusnya salah satu tujuan program transmigrasi yang dilakukan pemerintah adalah pemerataan penduduk Indonesia, pemerataan penduduk. Ini nggak perlu lagi ya. Penduduk di Jawa dipindahkan ke wilayah Papua atau Kalimantan. Jadi pertanyaan nih Bapak Ibu, pernah dengar transmigran ke Papua tidak? Saya jujur aja, saya belum pernah dengar. Setahu saya cuma Kalimantan dan Sumatera ya. Tapi kalau emang ada ke Papua, saya juga bingung ya. Ini saya belum pernah dengar ada yang ke Papua. Moga-moga saya salah ya. Saya sampai ini saya tidak tahu. Upaya tersebut, upaya apa? Harusnya kan upaya transmigrasi yang dilakukan menimbulkan permasalahan baru, yaitu berupa konflik agraria. Jadi upaya transmigrasi yang dilakukan pemerintah ternyata menimbulkan, upaya apa? Upaya tersebut, upaya transmigrasi yang dilakukan pemerintah ternyata menimbulkan permasalahan baru berupa konflik agraria di wilayah tujuan. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui, jadi bukan bagaimana upaya mengatasi, bagaimana upaya yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan itu penekanannya lebih kuat. Ini bagian pertama Bapak Ibu. Sekarang saya coba di soal berikutnya, soal ke-8. Ini kebesaran saya kecilkan dulu, oke. Ini bentuknya, ini PG dan esai tentang dinamika penduduk ya.
Jadi kependudukan ini harusnya ditambahkan nih, ini materi pokok besar ini kependudukan. Jadi apa yang harusnya diperkecil. Sajikan data komposisi penduduk dapat menyimpulkan implikasi tersebut bagi pembangunan. Wah, ini bagus ya, dengarnya enak gitu kan. Sajikan data komposisi penduduk, Sadik dapat menyimpulkan implikasi. Nah, ini disampaikan berikut ini adalah komposisi penduduk wilayah X pada tahun tertentu ya, wilayah pada tahun tertentu. Usia 0 sampai 14 tahun, 2015 sampai sebagainya. Jika dependensi rasio 40 adalah 40 menjadi indikator negara kemajuan, maka implikasi perhitungan dependensi rasio tersebut terhadap bangunan adalah, nah, pertanyaan saya adalah jika dependensi rasio itu 40 ya menjadi indikator kemajuan negara, maka implikasi dari perhitungan rasio tersebut terhadap bangunan adalah, nah ini jadi lucu, harusnya soal ini DR-nya dia berapa dulu, karena kalau DR-nya ketahuan, baru kita bisa mengetahui apa fungsi dari komposisi penduduk ini. Kalau ini tanpa ini pun sebenarnya bisa dijawab gitu kan. Kita udah tahu angka ketergantungan itu apa gitu. Jadi boleh jadi data komposisinya tidak berfungsi. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang datanya nggak berfungsi tanpa data pun bisa dijawab soalnya. Nah, ini kekurangan kita dalam membuat soal ya. Sebaiknya kalimatnya kalau saya ya, DR-nya adalah DR wilayah tersebut adalah yang mempunyai arti. Nah, ini ada dua nih, berapa dan mempunyai arti. Nah, itu sebaiknya lebih aman begitu, karena implikasi ya dari DR-nya seperti itu. Kalau ini sih terlalu luas menu pilihan jawabannya yang tidak mengacu kepada soal implikasi, soal dari data penduduknya. Berikutnya yang nomor 2, nah ini udah benar nih, penduduk kota A, kota B ya. Cuma karena dia ngambil gambar, ini gambarnya jadi jelek nih, agak blur ya. Besok ngambil gambarnya diperbaiki, kalau perlu mainkan format picture-nya. Saya biasanya kalau ngambil tuh permainkan format picture-nya. Ini bisa main di correction ya, Bapak Ibu bisa main di bagian ini tuh, makin blur ya, nah makin jelas brightness-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut-takut ya. Nah, ini kan lebih bersih. Tuh, lihat lebih bersih ya. Kontras juga bisa dimainkan. Gitu loh mau saya ya. Silakan saja kita bisa mainkan di bagian bentuk gambarnya. Cuma harapan saya sih semuanya kelihatan ya. Jadi ada komposisi juga, ada jumlahnya di bawah. Buatlah 5 kesimpulan beralasannya berdasarkan piramida penduduk di atas. Mengapa negara A kurang memiliki kesempatan memaksimalkan potensi kekayaan alam. Nah, ini jadi masalah Bapak Ibu. Ini bicaranya piramida penduduk ya, kependudukan. Tapi anak-anak diminta untuk bicara potensi alam. Nah, Bapak Ibu dapat potensi alam di wilayah AB kan nggak terlihat di gambar ini gitu loh. Ini yang menurut saya ada hal yang harus diperbaiki. Membaca piramida penduduk dihubungkan dengan potensi kekayaan alam tuh nggak benar. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan berdasarkan sumber daya manusianya, kita baru bicara jumlah banyaknya gitu loh. Tapi ingat, piramidanya harus sama skalanya, gambarnya. Jadi ini harus jelas gitu loh. Kalau saya jujur ini belum bisa dimasukkan. Kenapa? Karena ada potensi kekayaan alam. Di bagian mana kita bisa melihat potensi alam? Ya, Bapak Ibu, itu koreksi saya untuk yang bagian ini soal ke-8 ya. Coba saya lihat dulu masih ada berapa soal. Yang ke-9 berarti yang sekarang ya. Ini bagian terakhir, yang ke-9. Ntar dulu saya enable dulu. Oke. Ini tentang piramida kependudukan lingkungan hidup. Disajikan gambar 2 piramida dapat menganalisis upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan di 2 negara tersebut. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi nih. Sajikan informasi peserta didik dapat menganalisis permasalahan hidup dan penanggulangannya.
Oke, ini levelnya level 3. Nah, ini sama ini ya, ngambil gambar yang sama. Jadi kan gambar program penduduk dapat mengatasi kependudukan di luar negara. Ini enggak ada tulisan negara A, negara B ya. Ini hilangkan saja bagian perhatikan ya. Ini enggak perlu ada ya. Ini juga bisa dimainkan kayak yang tadi ya, dimainkan format picture-nya agar sama lah. Masa yang satu berwarna, yang satu tidak berwarna. Kan bisa diubah warnanya. Ya, Bapak Ibu bisa lakukan itu ya, picture color ya. Ini bisa diubah menjadi hitam putih agar sama, ya kan lebih nyaman gitu kan. Silakan saja Bapak Ibu ya. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada saat ini pernah sama ini soalnya sama ini. Ini kesimpulan saya kalau nggak seperti ini, dua orang ini ngambil soal gitu loh, ngambil soal ya. Kita kan karena sering lihat soal jadi ketahui ini pun dipakai juga. Boleh jadi dua-duanya ngambil soal gitu loh. Ini biasanya langsung saya coret ini. Karena tidak mewakili apa yang dibuat ya. Disajikan informasi statistik dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan penanggulangannya. Laju penurunan muka tanah. Nah, ini masalahnya apa? Lingkungan hidup meningkat dari 5 menjadi 10 per tahun. Akibatnya beban daratan Jakarta kian berat dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan sekitar 2 mengambil air tanah. Oke. Permasalahan apa yang akan dihadapi oleh masyarakat Jakarta pada masa yang akan datang terkait fenomena di atas dan bagaimana upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Berikan analisa jawaban Anda. Ini nggak usah berikan analisa jawaban dengan mengatakan bagaimana, itu sudah selesai. Dia akan menganalisis. Ini bagian dihilangkan ya. Sumber Kompas Jumat, benar ini bagus ya, cuplikan dari Kompas. Saya setuju, tapi sebaiknya jangan terlalu pendek Bapak Ibu. Harusnya ada stimulus tambahannya ya, sehingga orang bisa membaca tapi mendapatkan persoalan sungguhnya yang bisa dia jawab dari persoalan tersebut gitu. Tapi udah cukup baik Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dulu ini untuk yang ketiga ya.